Secara alam, Banten itu juara. Secara budaya, Baduy itu otentik banget. Tapi, kenapa orang-orang masih ragu menjadikan Banten sebagai pilihan utama saat Bali lagi sepi? Nah, kita akan tantang Banten menjadi pengganti Bali, serta kita bongkar juga apa yang kurang dari Banten supaya benar-benar bisa menggeser dominasi Bali di masa depan. Teman-teman, nah ini kita lagi di dekat kantor kita nih, Wijaya Tour di kampus UI Depok. Nah ini kemarin kita habis event di Subang. Sekarang kita melipir dulu ke kantor. Nah nih sama Kang Mancun nih, mandu kita nih. Yo teman-teman. Nah, tadi sepanjang jalan kita sempat ngobrol-ngobrol kecil sih sama Kang Mancun, sama Kang Ali juga nih, Mang Video. Kang Mancun ini kan sama Kang Ali kan orang Banten asli, persisnya dari Pantai Anyer ya, Betul. daerah Pantai Anyer. Nah terus tadi kita lihat berita tuh, katanya Bali tuh sekarang sepi katanya. Teman-temanan. Tumben-tumbenan ya, semoga kedepannya rame lagi ya Bali ya. Nah cuman kan kita menyayangkan banget ya, apa namanya, selama ini kan Bali itu kan jadi andalan pariwisata di Indonesia ya gitu. Buat devisa atau buat apa, oh sekarang jadi sepi gitu kan Bali. Nah, terus gua nanya ke Kang Mancun, Cun, daerah Banten kalau nggak salah potensi alamnya mirip-mirip kayak Bali deh gitu. Iya. Bisa nggak sih Banten ngegantiin Bali? Potensinya punya apa aja tuh di sana alamnya di Ya Banten? banyak, hampir Banyak. lengkap lah. Hampir lengkap kayak Bali. Ya Bali kayak Bali wisata apa? Tadi wisata alamnya hampir lengkap teman-teman. Jadi kita punya gunung, Ya gunung, punya gunung juga, ya, tentunya pantai. pantai. Udah pasti ya. Iya. Ya kayak apa? Air terjun itu banyak. Banyak tuh. Perbukitan, Oh. banyak. Apa tuh? Kalau di Ah, di daerah Banten mungkin yang terkenal saat ini pantai Anyer ya. Pantai Sama Anyer, apa, Tanjung Lesung, Tanjung Lesung, Sawarna ya gitu. Sawarna, Iya, Carita, Carita. terus apalagi tuh? Udah sih kalau pantai ya tiga itu. Tiga itu ya, sama ini ya kalau nggak salah ya Pulau Merak Kecil lah itu ya. Ya, bagian-bagian pulau-pulaunya juga banyak Pulau teman-teman. Merak Kecil, Merak Sangiang Kecil, gitu. Sangiang. Sangiang ya. Oh, keren tuh Kalau mau teman-teman. yang sedikit ekstrim ke Krakatau. Oh, wisata ke ini Gunung Krakatau. Iya. Oh iya. Tapi Iya. kalau Gunung Krakatau kalau nggak salah daerah Lampung deh ya. Masuknya ya. Masuknya Banten sih. Masuknya Banten. Banten. Oh. Masuknya Banten. Oke. Terus kalau gunung-gunungnya, gua nggak tahu tuh di Banten punya gunung. Ada banyak, Banyak. terutama Gunung Karang. Gunung Karang. Nah, itu paling terkenal. Paling Itu terkenal. kayak pakunya Banten lah gitu, Gunung Wis. Karang. Nah, ya. Ya kan gunung emang kayak paku, Iya, ke bawah, iya. lebih banyak ke bawah. Ya benar. Jadi Gunung Karang, ada Gunung Asupan, apalagi Pulau Sari. Sari, ya betul. Apalagi Citorek, Citorek, Negeri di atas wah. awan. Itu dulu booming banget teman-teman. Apa negeri di atas awan, Citorek. Iya, Beuh, jadi lautan awan semua. lautan itu. awan. Kalau kita lihat dari Gunung Citorek Iya itu. betul. Tapi itu diaksesnya kita bawa motor, sama Oh, bawa kendaraan. Jadi nggak perlu touring lah ya. hiking lah. Oh, nggak perlu hiking. Nggak perlu Udah ada hiking jalan. iya, kalau Citorek tuh, jadi aman. Itu Citorek jalannya jalan bisa buat mobil apa motor Bisa, doang? bisa bawa mobil. Bisa bawa mobil juga. Bisa. Keren ya berarti ya. Cuman emang waktu terakhir ke sana Kang Ali ya, itu ini apa masih tahap pembangunan. Gak tahu udah kalau sekarang mungkin udah lebih bagus sih. Nah, sekarang air terjun. Air Air terjun banyak di situ. Banyak Pak Jimmy. Apa Ini yang tuh? mudah diaksesnya dulu ya. Yang mudah diakses. Yang mudah ya. diakses dulu yaitu dekat Anyer. Nah itu Dekat banyak. Anyer, dekat Anyer. Iya Oh. banyak. Teman-teman kalau misalkan ke Anyer lewat pada Rincang, nah ya itu banyak teman-teman. Banyak curug ya. Apalagi ke daerah Paneglang itu banyak juga teman-teman. Curug-curug ya. Apa aja tuh yang terkenal di situ curug-curugnya atau yang kira-kira recommended? Yang menurut saya recommended sih ya. Ah. Ada beberapa banyak curug tapi mungkin ini menurut saya yang paling bagus ya kayak Curug Putri. Curug Putri. Curug Putri, ada juga yang dekat-dekat Anyer nggak begitu jauh itu ada Mangrove, Lewi Mangrove. Lewi Mangrove. Di situ di Lewi Mangrove tuh deket-deket Lewi Mangrove banyak curug teman-teman. Ada Curug Gentong, Curug Walet, ada Lewi Bumi, ada juga wisata-wisata yang lain juga di situ banyak. Iya. Nah, kalau daerah Carita ada itu ya tadi ya Hayang Baru, Lewi Panjang,
ada Curug Putri, ada Curug Ciajeng, Curug Kembar. Wah. Pokoknya banyak dah. Cemanggung juga ya lagi tren tuh, kok banyak teman-teman. Ya, Itu ya. baru sekitar Anyer sama Pandeglang ya, dikit itu yang belum tadi saya belum sebutkan. ke belum Banten ke yang lainnya, arah yang mungkin, lainnya. Mas. Nah, itu belum. Wah, itu banyak teman-teman. banyak. Nih, enaknya teman-teman ngobrol sama pemandu wisata yang rumahnya dari Banten langsung. Dia tahu banget. Banyak teman. Berarti yang selama ini orang tuh taunya ya kalau daerah Banten ya mungkin ya. Taunya tuh cuma paling pantai ya, Pantai Anyer, Iya, Sawarna betul. ya kan yang terkenal ya. Iya, Nah, kalau itu Anyer udah Anyer ternyata- pantai ya. Iya, ternyata di Pantai Anyer yang deket-deket situ ada apa? Kalau nggak salah tuh ada pegunungan apa bukit atau apa tuh? Bukit itu nggak jauh dari Anyer, sekitar setengah jam lah paling lama. Setengah jam paling lama. Setengah jam lah paling lama. Kalau cepat, kalau kita udah tahu mah 20 menit nyampe. 20 menit nyampe. Iya. Itu apa itu nama tempatnya tuh? Itu ada Bukit Waruwangi. Bukit Waruwangi. Ada Bukit Waruwangi, ada Bukit Atakwa juga. Oh. Nah, di sekitar situ juga ada yang namanya apa ya, Granada. Nah, di situ kalau Granada itu pinggir sungai, jadi kayak apa ya? Apa sih namanya? Apa tuh? Kayak pila-pila pinggir danau. Oh, pinggir. Danau, pinggir sungai, mohon maaf, sungai teman-teman, sungai ya. Ah. Itu ada di sana juga. Banyak. Nah, itu terus udah jauh. itu bukit-bukit di sana tuh pemandangannya gimana tuh? Maksudnya kalau kayak di Bali kan dia ikonik ya, maksudnya kayak ada pemandangan apa subak ya kalau nggak salah ya, apa sawah bertingkat-tingkat gitu kan Iya, ya, iya. model-model gaya-gaya di Bali itu ya, yang apa orang-orang luar negeri itu senang banget tuh ngeliat itu ya. Nah, kalau di kayak tadi misalkan Bukit Karwangi, terus bukit-bukit apa tadi atau gunung ya, itu pemandangannya gimana tuh kalau di Banten tuh? Ya, kita ambil yang di Bukit Waruwangi ya. Itu Ah. dia luas teman-teman. Jadi pemandangannya itu gunung-gunung, pantai juga ada, sawah juga ada. Maksudnya pantai kelihatan atau Kelihatan. Jadi Oh. laut itu kelihatan teman-teman dari Bukit Waruwangi, karena emang gak terlalu jauh ya, cuma 20 Oh. menit dari Pantai Anyer gitu. Ya. Jadi pokoknya kalau misalkan teman-teman pengen ngerasain sunset yang berbeda, nah itu di situ ada, bisa. Nah, dapat tuh sunset di Bukit Waruwangi, di pinggir pantai, apa? di bukitnya itu, Iya, di bukitnya gunungnya itu. Iya. Jadi pokoknya yang bukit-bukit lain juga banyak. Iya. Jadi Gua- lumayan luas. Gue pernah lihat kalau nggak salah itu apa sih? Gue nggak tahu sih ya. Itu ternak sapi atau apa itu kok? Itu. Bukit Waruwangi. Ah. Ya, jadi dia awalnya itu ini ya apa, buat peternakan teman-teman. Nah, Awalnya. peternakannya itu di bukit. Di bukit. Nah, ngelihat potensi alamnya yang luar biasa ya. Jadi Ah. pemandangannya luas, Ah. pantai kelihatan, laut itu kelihatan gitu ya, Ah. pergunungan, Ah. sawah juga kelihatan. Jadi dia dibukalah wisata. Tapi Oh. tidak menghilangkan peternakannya teman-teman. Ah. Jadi tetap ada. Sapi-sapinya masih ada. Sapinya masih ada. Jadi Di kalau- kandang-kandangin gitu modelnya sapinya. kagak. Hah? Ada waktu-waktu tertentu mereka sapi itu keluar bebas berkeliaran di area bukit itu. Jadi kita kalau kita ke sana Itu nggak kabur tuh sapinya. kagak. Kali aja kabur tapi nggak kabur dia. Di daerah situ aja. Di sekitar situ aja. Emang Oh. dipagerin, Pak. Oh, dipagerin. Kalau Oh, jauh daerah sih, itu. Iya. Iya. Tapi luas teman-teman, kalau misalkan kita ke sana ya capek kalau nggak Oh, berkendaraan. lumayan Kalau nggak luas pakai shuttle areanya. ya. Ternyata teman-teman itu baru satu destinasi teman-teman, Nah. Bukit Waruwangi, belum yang lain-lain tadi ya. Belum. Wah. Jadi Nah. sebenarnya di Banten nih potensinya lumayan ya sebenarnya ya. Lumayan. Bisa apa? Jadi penggantinya Bali ya sebenarnya ya kalau dari Iya, sisi potensi betul. alam ya. Nah, cuman kan kalau Bali ini teman-teman tahu lah ya, selain potensi alam kan yang terkenal itu kan di Bali itu budaya ya. Peninggalan-peninggalan sejarah kayak apa sih, pura-pura, candi gitu Iya, ya, sama apa upacara-upacara adat gitu kan. Iya. Kalau di Bali. Nah, ini kalau di Banten gimana tuh Apa kondisinya budaya? tuh? Kayak cagar budaya atau mungkin upacara-upacara adat gitu. Kalau cagar budaya sih pasti ada tuh ya. Pasti ada, Masih ya. dilestarikan ya. Cuman kalau misalkan kayak apa sih budaya kayak Hindu gitu ya, setiap hari itu acara adat itu ada juga, cuman itu kayak lama gitu, kayak Baduy. Kita kan punya Baduy itu kan. Baduy, Nah, oke. itu Baduy ada. Banten juga tuh ternyata. Iya. Apa ya namanya, lupa, boleh teman-teman komen kalau misalkan tahu ya. Jadi mereka itu nanti ada waktu tertentu orang-orang Baduy itu jalan menuju ke gubernur. Menuju gubernur. Iya. Itu kalau nggak Untuk salah sereh tahun ya.
Apa saya? Salah ya? Iya, pokoknya itulah ya. Hah? Sabah Sabah Baduy, Baduy, ya betul. pas video tuh. Bener bener bener. Jadi ada waktu tertentu bulan apa nanti Iya iya. mereka akan jalan dari Baduy Dalam menuju ke gubernur bawa Ah, hasil bumi mereka. bawa hasil bumi, Iya, rombongan tuh ya. Gue pernah rombongan. lihat situ di Iya. di TV, gue ngeliatnya teman-teman, Ah. belum ngeliat langsung. Iya gitu. Kalau budaya ya Ah, itu. weh, keren-keren tuh. Kalau yang selain di Baduy kayak cagar budaya itu maksudnya kayak apa, peninggalan sejarahnya atau apa gitu. Oh, Kalau yang di sana di daerah Banten. ada juga khususnya di Banten ya, di Banten lama itunya Ah, itu ada banyak peninggalan dari kerajaan Banten dulu. Kerajaan Sultan Banten. Hasanuddin Banten. Nah, itu Oh, banyak kayak Keraj- benteng-benteng benteng. itu ada bekas-bekas peninggalannya itu. Oke, oke. Itu Kesultanan Banten mungkin. Kesultanan Banten. Oke, Dulu. Kesultanan Banten dulu ya. Apa? Hasanuddin Banten. Oh, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin Banten. Iya. Dan di daerah-daerah Pandeglang juga ada sih, cuman saya mungkin belum ini ya. Belum terlalu explore ya. Belum terlalu Iya, explore. iya, Jadi iya. yang saya tahu aja teman-teman ya. Iya, 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 iya. Itu Hmm. kalau di situ kan berarti apa ya, lebih kalau kayak teman-teman tahu ya, kalau di Bali itu kan kayak cenderung mereka itu kulturnya Hindu ya. Iya Nah, betul. Hindu kan. Hindu. Nah, kalau di Banten sendiri Islami ya. Islami gitu. betul. Nah, itu kan gimana ya? Islami di Banten tuh kalau nggak salah yang saya dengar apa sih, kayak toleransinya tinggi gitu loh. Kalau nggak salah gue pernah lihat ada apa konten gitu ya, katanya ada masjid apa gitu di Banten itu katanya sebelahnya tuh kelenteng atau apa tuh, wihara atau apa gitu. Iya, iya. Itu Jadi apaan tuh? ya tadi itu ya di Banten itu selain ada bekas peninggalan Kesultanan Hasanuddin Banten, ada juga Banten Masjid Banten gitu yang gede gitu. Ada juga ya itu kayak vihara gitu teman-teman. Vihara atau apa gitu, kelenteng gitu ya. kelenteng, Jadi di sekitaran situ juga ada teman-teman. Oh, itu nempel apa gimana tuh? Nggak nempel Nggak juga nempel sih, banget. nggak nempel Oh. banget. Cuman ada di Dekat. kawasan situ dekat. Oh, Nah, itu gitu, sebagai simbol toleransi tuh ya, katanya tuh ya. Betul betul. Iya, 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 iya. Ya kayak di alun-alun Serang aja. Heeh, Ini gereja, heeh. ada juga masjid. Di alun-alun Serang tuh. Iya. Dekat teman-teman. Oke lah, keren teman-teman. Jadi kalau di Banten ya, maksudnya mungkin ya kalau untuk turis luar negeri ya, sorry ya, aku ini persepsi pribadi sama aku coba lihat beberapa literatur dari konten-konten travel blogger luar negeri. Katanya tuh apa ya, mereka mungkin sedikit takut nih sama ke daerah tempat yang mayoritas Muslim. Nah, ini sorry ya teman-teman ya gitu. Ya. Terutama untuk ini ya, bule-bule lah gitu. Ya. Mereka agak sedikit takut. Nah, Ya. tapi ternyata di Banten itu walaupun mayoritas Muslim, tapi mereka tolerannya tinggi itu ya. Iya, Terbukti sama itu ya tadi ya, yang di alun-alun di tadi dekat Masjid Masjid Agung ya, masjid apa tuh? Masjid Banten. Oh, Masjid Banten. Banten dia itu juga ada kelenteng apa vihara gitu teman-teman. Ya. Gitu. Jadi ya pokoknya walaupun kita berbeda tapi di sana juga ada kok, kita nggak mengganggu juga mereka gitu yang Nah, yang yang berbeda mayoritas itu enggak. Muslim. yang Ya. nggak mengganggu yang minoritas, aman teman-teman. Tuh, teman-teman. Nah, mungkin tapi tetap aja sih ya, teman-teman ya, kalau misalkan turis asing atau teman-teman yang berpakaian tidak secara Muslim lah ya. Kalau menurut kita sih bagusnya kalau teman-teman main ke daerah Banten pakai baju yang sopan ya, Kang Mancun ya, gitu ya. Pakai baju yang sopan. Khawatir kalau mereka kan nggak pernah dilihat kayak hal-hal kayak gitu kayak di Bali gitu ya kan, Iya. itu udah pemandangan yang wajar lah gitu. Ya, kalau di Bali kan ngeliat baju-baju kayak gimana juga pada cuek kan. Iya. Kalau di Banten kan emang mayoritas Muslim, jadi mereka pakaiannya ya rapih lah teman-teman ya, Ya. nggak, mohon maaf nggak gitu terbuka banget Ya, gitu ya. ya. Tapi kalau bisa kalau ke sana ya ditutup lebih baik lagi gitu pakaiannya biar teman-teman juga nyaman gitu, nggak Ya. jadi pusat perhatian gitu. Itu kan yang ngerinya itu tuh. jadi pusat Kemana-mana perhatian. dilihatin, Iya. apaan tuh? Pada tutup mata, buka lagi ya, tutup lagi. Itu teman-teman. Ya gitulah teman-teman. Jadi ternyata di Banten dia punya potensi alam yang keren juga ya ternyata ya. Nah, itu kalau Kang Mancun bisa kasih nilai nggak? Maksudnya potensi alamnya ya, itu seberapa keren sih Banten sih gitu untuk jadi penggantinya Bali?
Wah, kalau untuk jadi penggantinya Bali kemungkinan berat kayak. Berat Tapi dari sisi apa tuh? Potensi alam atau kalau potensi alam aman. aman? Potensi alam. Potensi alam menurut saya masih aman. Walaupun mungkin Bali lebih bagus ya memang, tapi untuk mendekati ada lah untuk potensi alam. Potensi alam, oke. Potensi alam. Ternyata potensi alam masih berani nih ya kita ya, bisa buat apa jadi penggantinya Bali ya. Betul. Kendalanya apa tuh? Paling ya budaya tadi. Budaya. Oke. Kayak adat-adat itu kan kita di sana paling untuk budaya adat itu Baduy ya. Cuma Baduy yang masih bertahan. Iya, situ. masih bertahan. Bahkan itu lebih tua dari budaya di Bali ya, kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Mereka sampai sekarang dari awal mereka ada di sana, pasti udah ribuan tahun yang lalu. Ya. Sampai sekarang masih mereka masih ya? mempertahankan budaya mereka. Keren nih, salut nih buat Kangkang Baduy ini, teteh Baduy, keren. Salam dari kita Wijaya Tour. Mungkin saya akan beberapa ya yang kemungkinan mendekati menyaingi ini ya Bali itu paling ya harus di ini itu wisatanya udah oke, untuk alamnya juga udah oke. Tinggal apa namanya itu kita apa tuh branding. Kemasan, kemasannya. Oke. Perbaiki ya teman-teman dari Banten ya, kita harus kalau mau menyaingi atau setidaknya mendekati Bali itu kita harus memperbaiki branding kita. Kemasan ya. Dan juga SDM kita, terutama itu akses juga. Oke. Ya kan? Nah, kita emang ada Soekarno-Hatta itu dekat kan. Ya, itu masuknya Banten itu Soekarno-Hatta kan. Iya, emang dekat. Cuman tulisannya itu Jakarta Airport. Kalau Bali kan emang dekat tuh ada internasional kan. Iya. Itu kan. Nah, kalau di Banten emang ada teman-teman, cuman akses ke arah pantainya mungkin kurang, kayak apa fasilitas umumnya kurang kayak di Bali. Mungkin kayak hotel-hotelnya itu mungkin juga kurang. Karena untuk turis internasional ya. Kalau untuk turis lokal ya masih banyak lah, aman gitu. ya. Banyak juga kayak kalau mau ini agak sulit juga mungkin kayak di Bali itu wisata malamnya. Wisata malam. Nah, itu mungkin di Banten agak susah teman-teman ya. Oke, kalau malam di Banten mah udah ini ya sepi lah ya soalnya ya. Oke. Ya karena kita juga mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim ya. Jadi kalau misalkan wisata malam kayak di Bali gitu kan party ya. Itu agak susah sih teman-teman ya. Agak sulit ya. Tapi nggak ini juga sih, tapi ada aja yang. Ya mungkin itu solusinya bisa direlokasi ya. Jadi misalkan di suatu hotel itu kan kalau nggak salah di Pantai Anyar tuh ada beberapa hotel juga dia yang nyediain beach club ya, kayak di Sangyang Indah Spa. Iya, betul. Terus dulu di Marbella ya, dulu sempat ada, sekarang nggak tahu deh masih aktif apa enggak tuh. Yang setahu saya masih aktif sih di Sangyang ya. Betul, Sangyang. Itu ada beach club tuh, itu buat tamu-tamu luar negeri lah ya, yang dia pengen party, pengen apa. Tapi memang ditempatkan di tempat yang ya udah di situ aja gitu kan, jadi nggak ngeganggu warga lokal lah gitu istilahnya. Kalau dibuat setiap hotel ada kayaknya nggak mungkin ya udah berat ya gitu. Jadi kalau untuk turis internasional yang mau berkunjung ke Banten gitu ya, terutama ke Anyer atau ke sekitaran ini, kalau cuma untuk menikmati wisata alamnya sih udah oke ya. Apalagi itu ya yang ada peninggalan binatang zaman dulu tuh Ujung Kulon ya, peninggalan zaman dulu. Itu kita ada Badak Cula 1 itu khas Banten. Khas Banten. Iya, jadi di Ujung Kulon tuh ya. Kayak makanan ya khas Banten. Kayak apa sih namanya itu? Lupa. Badak bercula 1. Iya. Ya kayak merek makanan lah itulah. Merek minuman, sorry. Minuman larutan itulah pokoknya. Iya, jadi itu ya ciri khasnya ya. Ciri khasnya kayak Sumatera kan punya singa. Punya harimau. Harimau ya. Banten itu badak bercula 1. Badak bercula 1. Cuma ada satu-satunya di Indonesia, jadi ada doang. Di Ujung Kulon itu satu-satunya ya. Keren banget. Sama kalau pengen pulau-pulau yang private tuh kayak di Sangyang kali ya. Nah, kita udah ada resort apa gitu ya, private pulau tuh ya, makanya ya. Keren juga ya. Ada Merak juga, ada juga Pulau Merak. Pulau Merak. Ya. Ada makanya banyak lah teman-teman untuk pulau-pulau. Sebenarnya ya teman-teman ya, kalau kita mau gali lagi ya tentang Banten ini ya,
apalagi dari sisi sejarah ya teman-teman ya, itu luar biasa banget teman-teman. Nantilah next video lah ya, kita bahaslah ke arah sana gitu. Sebenarnya kita sendiri greget sih ya gitu dengan kemegahan masa lalu Banten gitu ya, dibanding dengan ketimpangan di zaman sekarang gitu istilahnya. Kenapa zaman dulu Banten begitu megah ya, zaman-zaman kerajaan gitu ya, bahkan menjadi pusat ekonomi di Indonesia itu saat itu. Nah, itu kan memang dia punya potensi yang bagus banget gitu, dan memang bener kan kata Kang Mancun kan, potensi alamnya keren. Dan dia nggak kalah lah sama Bali. Ya keren ya. Cuman mungkin dari sisi SDM, infrastruktur, fasilitas ya. Nah, itu belum kita teman-teman kita harus membangun itu ya. Ya, itu mesti didiin. Nah, kalau dari sisi kampung budaya tuh ada Baduy. Itu Baduy. Baduy itu wah itu udah keren banget lah gitu. Itu kalau wisata ke situ turis-turis ya. Yang tapi bukan yang turis-turis yang tujuannya party ya. Turis-turis yang emang tujuannya apa, yang ngelihat budaya. Wisata alam sama budaya itu alam sama budaya ya, buat healing lah ya, istilahnya ya, gitu. Mencari ketenangan lah, masih oke lah. Ya, gitu. Itu gitu teman-teman. Ya gua rasa kalau party sih, kalau terus luar negeri mah harusnya di tempat dia juga, tempat-tempat party mah jauh lebih ini ya, jauh lebih bagus ya. Iya, dia tentunya. Ke tempat ini kan ya memang pengen lihat suasana baru gitu kan. Harusnya gitu. Ya kita nggak tahu lah orang ya kan. Ya tiap orang dia punya kepentingannya masing-masing lah ya gitu. Jadi intinya lumayan oke lah ya Banten lah ya kalau potensi alam ya, tinggal ya dikembangin sedikit lagi ya. Iya, dari itu misalkan dari fasilitas, SDM juga. Itu teman-teman. Apalagi harga. Kita bahas lagi harga ya. Mau bahas lagi nih harga. Harga boleh lah, spill dikit-dikit aja lah. Kalau harga tuh ya, oke lah, mungkin ya. Gue lihat di beberapa medsos ya, reviewer YouTuber luar negeri, bukan YouTuber kita ya, tapi reviewer luar negeri yang dia nge-review, misalkan kayak ngebandingin Bali vs Phuket, atau Bali vs Pattaya, atau Bali vs apalah gitu ya, tempat-tempat lain gitu di negara lain. Katanya Bali itu mahal, kata mereka nih ya gitu. Nah, kalau Pantai Anyar tuh gimana nih kira-kira? Apanya nih yang mahal nih? Harganya gitu. Harga masuk. Ya, apalah gitu buat wisata ke pantai lah gitu, ke Pantai Anyar gitu misalkan. Masih tergolong aman sih menurut Mancun ya. Aman. Ya, saya sih masih aman teman-teman untuk ini. Mungkin ada beberapa, tergantung orangnya lah. Tergantung orangnya. Kalau ngelihat kayak kebiasaan dengan harga yang murah, ngelihat Anyar mahal banget. Mahal gitu, banget. Tapi kalau udah yang biasa wisata kayaknya masih oke lah. Masih wajar. Apalagi dibandingin sama di Bali yang harganya udah dolar-dolaran. Beda lagi kalau sama Bali. Nah, kalau misalkan harga ya masih oke teman-teman. Masih oke ya. Ada juga beberapa hotel yang teman-teman nggak harus bayar untuk masuk, cukup jajan aja ke restoran atau kafe mereka, itu banyak kok teman-teman. Iya. Ada juga nggak perlu hotel, misalkan kayak pantai biasa gitu, kayak restoran, kafe, pinggir pantai itu banyak teman-teman, dan itu juga gratis tiket masuk aja. Ya, tinggal jajan aja ya. Betul, banyak teman-teman. Wah, jadi sebenarnya Anyar mah relatif ya, sebenarnya malah murah meriah, bahkan gratis tuh ya pantainya. Iya, gratis. Kalau pantai umum ya bayar. Iya, pantai umum bayar. Iya. Tapi kalau teman-teman pengen agak enak, nggak mau ke pantai umum gitu, kayak kafe, restoran, nah itu solusinya teman-teman. Ya, udah murah, gratis pula. Lebih nyaman. Jadi kalau teman-teman mau ke Anyar takut mahal, ya cari referensi di channel Wijaya ya. Karena kita sering kok ada juga video sebelumnya kita bahas harga yang ada di Anyar. Ya. Teman-teman. Oke lah, mantap. Semoga aja nih kedepannya wisata di Banten makin berjaya, bisa jadi sumber devisa lah selain Bali. Sekarang kan kalau nggak salah Lombok ya bro ya, tuh sebelahnya ya? Iya Lombok. Pantai-pantai itu kan yang udah menjadi alternatif ya selain di Bali ya. Ya semoga kedepannya Banten juga bisa lah gitu, karena Banten juga punya potensi yang lumayan keren lah gitu. Oke teman-teman, kayaknya pembahasan kita udah cukup dulu sampai di sini. Nanti tungguin lagi ya pembahasan kita selanjutnya. Oke teman-teman, yuk.